Eh, Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube DC Informatics Universitas Katolik Dharma Cendika. Sebelum memulai pada pembahasan, perkenalan terlebih dahulu, nama saya Laurentius Deran Antoni dari Teknik Informatika Angkatan 2023. Hello. Saya Jonathan Surajaya dari Angkatan 24. Saya Federico Medi Pratama dari Angkatan 2023. Hello. Dan saya Jeremy Christopher dari Angkatan 2024. Oke, kalau begitu langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Kak Jeremy, kira-kira pada video kali ini kita mau bahas apa ya? Nah, jadi pada video kali ini teman-teman, kita akan membahas bagaimana cara aplikasi sederhana seperti Note bekerja. Misal, saat kita mau menambah sebuah catatan itu akan masuk ke dalam daftar. Jika salah hapus atau salah tambah, bisa diundo untuk membatalkan aksi yang tadi, dan itu untuk mengulangi dari yang telah diundo tersebut. Benar banget Kak Jeremy. Jadi teman-teman, di video kali ini kita akan kupas tuntas bagaimana aplikasi Notes bisa punya fitur seperti undo dan juga redo. Kita juga bakalan ngelihat gimana proses di belakang layarnya. Gimana aplikasi bisa menyimpan setiap aksi supaya kalau kita salah tambah atau hapus catatan bisa dikembalikan atau diulang dengan mudah. Kalau begitu, tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak ke penjelasannya. Oke, terima kasih Kak Rian dan Kak Jeremy. Nah, seperti yang dibahas kali ini, saya dengan Kak Jonathan ingin menjelaskan mengenai aplikasi Notes ini caranya bekerjanya gimana. Jadi fitur utamanya dari aplikasi yang akan kita bahas saat ini yaitu aplikasi Notes yang bisa melakukan undo sama redo. Oke, benar sekali Kak Matthew. Tanpa menunggu lama lagi, mari kita masuk ke sesi pembahasannya. Yuk! Nah, jadi teman-teman, kalian kan tahu kan aplikasi Notes itu buat apa ya? Mungkin bisa Notes ini bisa dibuat untuk menyimpan tugas, bisa disimpan untuk menyimpan wishlist atau notulen atau meeting yang penting, di saat penting. Nah, mungkin kita cuma bisa tahu mungkin cara kerjanya tuh hanya sekedar Notes ini tuh menyimpan aja terus ya udah ya nyimpan di aplikasinya. Nah, pada pembahasan kali ini saya dan Kak Jonathan akan membahas lebih detail lagi gimana sih cara bekerjanya latar belakang si aplikasi Notes ini. Jadi dimulai dari untuk penambahan. Nah, mungkin dari teman-teman memikirkan kalau misal saya menambahkan sebuah tugas satu, nah yang terjadi itu cuman aplikasi ini cuma menampilkan tugas yang saya tambahkan. Nah, namun kalau kalian teman-teman berpikir seperti itu, nah itu kalian sangat-sangat salah teman-teman ya. Karena dari latar belakang otomatis itu akan ada aksi yang dilakukan oleh sistem itu, yang sebenarnya dari sistemnya itu melakukannya, cuman memang tidak ditampilkan kepada layar depannya. Nah, jadi kira-kira apa sih yang dilakukan oleh latar belakangnya? Nah, jadi yang pertama ya, contohnya ini kan sudah menambahkan sebuah tugas ya, jadi otomatis kan dari tampilannya kan seperti biasa. Kalau nambah tugas, tampilannya tugas satu ada di bagian Notes-nya, dari yang kosong terus kita nambahin tugas, jadi ada tugas satu. Nah, secara tidak sadar otomatis nanti di bagian latar belakang dari aplikasinya itu akan menyimpan dari aksi yang kita lakukan teman-teman. Jadi yang dari yang sebelumnya yaitu menambahkan tugas satu, otomatis si historinya itu akan menyimpan sebuah histori di bagian sebuah penyimpanan sendiri. Jadi anggaplah penyimpanan ya, kita sebutlah semuanya penyimpanan. Jadi akan semua aksi itu akan tersimpan pada bagian suatu penyimpanan. Nah, suatu penyimpanan itu berbeda dari yang tampilan ini. Nah, cuman yang ditampilkan itu hanya di bagian yang ini aja. Yang bagiannya ini tidak ditampilkan ke bagian depan, memang sengaja. Jadi nanti inti dari aplikasi Notes itu semuanya akan mencatat dari aksi yang kita lakukan, seperti itu.
begitu ya Kak Medi ya. Jadi langsung otomatis dari proses latar belakang itu tersimpan ya. Wah, saya baru mengetahui kalau caranya kerjanya seperti itu. Nah, benar banget sih Kak Jonathan. Nah, cara berpikir itu kayak gitu. Nah, Kak Matthew, kalau itu kan merupakan proses penambahan tugas ya. Kalau semisal saya ingin menghapus, bagaimana ya proses latar belakangnya yang terjadi? Karena kan untuk standar notes itu kan pasti menambah dan menghapus notes. Nah, gimana ya caranya kira-kira? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan yaitu kan kita kan sudah menambahkan. Jadi anggaplah. Nah, ini tadi kan tugas 1. Nah, selanjutnya pastikan kalau namanya aplikasi notes ya. Nah, notes kan juga bisa menyimpan dan juga pastinya bisa menghapus dari notes-nya. Nah, untuk cara kerjanya itu sama aja, simple teman-teman, sangat-sangat simple. Jadi ya untuk mempermudah aja ya, saya akan tambahkan tugas lagi. Jadi kan tugas 2 ya, ada tugas 2 otomatis nambah dan tampilan juga ada tugas 1, tugas 2. Nah, otomatis yang saya sebutkan sebelumnya dari yang semua aksinya ini akan tercatat di bagian penyimpanan tertentu yang tidak akan ditampilkan oleh layar depannya. Jadi kayak latar belakangnya gitu. Jadi kayak back office ya kalau kita sebutannya di kerjaan. Jadi otomatis kesimpan di sini juga. Nah, seperti yang di mention oleh Kak Jonathan, nah kan namanya notes berarti kan bisa ngapus. Nah, sama. Contoh saya kan menghapus sih tugas dulunya. Berarti kan otomatis hilang. Nah, ini otomatis juga sama. Semua aksi yang dilakukan oleh user itu akan dicatat oleh si sistemnya. Tapi kalau dia hapus 2, otomatis hapus 2-nya juga bakal masuk ke sini. Dengan tampilannya juga bakal hapus. Cuman semua aksi yang dilakukan oleh si usernya itu bakal tersimpan otomatis di bagian latar belakangnya. Seperti itu teman-teman. Berarti sama ya Kak untuk cara kerjanya ya. Wah, ternyata begitu ya cara kerjanya. Menarik banget ya teman-teman sekalian. Nah, untuk cara bekerja undo dan redo bagaimana ya Kak? Karena kan dari 2 fungsi ini adalah proses utama yang ditunggu oleh teman-teman sekalian dan juga termasuk saya ini. Benar juga ya. Kan kita kan tadi kan sempat mention untuk gimana sih cara notes ini bekerja pada bagian undo dan redo. Nah, langsung saja teman-teman akan saya bahas di saat sekarang ini. Nah, untuk cara bekerjanya si undo dan si redo itu juga sama teman-teman. Cuman yang membedakan di bagian sini itu adalah ada penyimpanan baru lagi. Penyimpanan baru lagi apa itu Kak? Nah, yang pokoknya yang intinya dari tampilannya itu hanya satu tampilan aja yang khusus untuk ditampilkan oleh langsung kepada penggunanya. Nah, untuk tampilan penyimpanan lainnya yang saya sebutkan seperti yang riwayat itu yang akan kesimpan di sini ya. Nah, namun untuk cara kerjanya ini kurang lebih kemungkinan ada juga tempat penyimpanan untuk menyimpan si bagian aksi si undo-nya. Jadi ada tambahan lagi di bagian sini. Ini ada penyimpanan untuk menumpang si undo sama si redo-nya. Nah, sebagai contoh ya, saya mau melakukan undo si bagian penghapus tugas saya tadi. Nah, caranya si undo dan redo mengetahui itu dia bisa membaca di bagian si historinya nih. Jadi kan terakhir, undo-nya tahu nih kalau historinya terakhir tuh hapus tugas 2. Berarti otomatis kan kalau undo berarti kan mengembalikan ya. Bahasanya kan mau mengembalikan. Kalau saya undo otomatis nanti tugasnya dia dihapus kan dihilangin ya. Nah, tapi yang membedakan ini sisi bagian hapus 2 itu tidak akan hilang teman-teman. Dia akan pindah tempat ke bagian penampung si undo redo-nya. Begitu. Nah, kan konteksnya kan ini kan di undo ya. Kalau di undo berarti kan mengembalikan dari aksi sebelumnya. Dan aksi sebelumnya itu kan merupakan hapus tugas 2. Otomatis tugas 2-nya kembali. Nah, seperti itu untuk cara bekerjanya si undo.
Nah, hal ini juga sama juga halnya dengan cara si redo, yaitu mengembalikan lagi. Nah, kalau si redo-nya ditekan atau dilakukan atau dieksekusi, nanti otomatis dia kan mengembalikan dari pengembalian yang dilakukan sebelumnya. Jadi kalau redo berarti kan ini kan balik ya, otomatis dia balik lagi ke sini. Nah, sekarang historinya membaca, oh ternyata historinya sekarang ini saat ini menghapus tugas 2. Nah, nanti terbacanya si redo, berarti otomatis karena ini kan kebacanya yang terakhir hapus tugas 2, otomatis yang tampilannya juga ikut dihapus. Seperti itu teman-teman cara bekerjanya. Oh, gitu ya Kak. Paham. Nah, teman-teman, paham nggak dengan penjelasannya Kak Matthew? Sangat mudah dipahami toh. Jadi kesimpulannya yaitu dari semua aksi yang dilakukan itu tersimpan ya Kak, agar pada proses latar belakang atau bagian sistem itu dapat memahami proses aksi selanjutnya toh. Betul sekali Kak Jonathan. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita merubah sesuatu dari aplikasi Notes itu semuanya akan tersimpan di bagian latar belakang. Nah itu emang tanpa sengaja kita sadari ya, karena kan tujuan kita kan hanya tujuan suatu pembuat aplikasi itu kan membuat si penggunanya itu nyaman. Jadi tidak ada sekedar nyaman, tapi juga enak dilihat tuh di bagian desainnya. Jadi kan tidak mungkin kita sebagai pengguna harus tahu dulu gimana sih cara progresnya ini, progresnya itu. Ini kan itu sangat-sangat tidak penting ya. Masa contoh kita mau menggunakan WhatsApp, kita harus tahu gimana sih cara prosesnya pengiriman ini, kan itu kan tidak terlalu penting ya bagi orang yang tidak minat pada bagian teknologi itu, kecuali kalau kita minat pada bagian teknologi seperti coding atau dunia informatika atau dan sebagainya. Nah teman-teman, dari progres yang kita lakukan ini, dari penambahan, lalu ada hapus, atau ada fitur undo dan itu dari yang fitur utama. Nah, ada satu step terakhir yang mungkin kalau teman-teman ini melupakannya. Nah, Kak Jonathan mau tahu gak apa sih step terakhirnya itu? Wah, apa itu Kak? Wah, menarik sekali nih. Wah, saya jadi penasaran ini dari tambahan proses itu. Beritahu dong Kak Matthew supaya aku dan teman-teman paham keseluruhan dari aplikasi sederhana Notes ini. Oke, siap, laksanakan Kak Jonathan. Nah teman-teman, jadi langkah terakhir atau proses terakhir yang mungkin teman-teman tidak sadar itu kita melupakan satu logika, di mana ketika kita melakukan perubahan terbaru, nah itu kira-kira gimana sih apa yang dilakukan oleh si aplikasinya. Nah contoh ya, ini untuk mempermudah visualisasi saja. Jadi kembali ke bagian pada saat tugas 2 ditambah. Jadi seperti ya teman-teman, jadi tampilannya kan 2 tugas ini, jadi ada tugas 1, tugas 2. Nah anggaplah kita mau melakukan menambahkan tugas lagi nih, si tugas 3 ya, tugas 3. Jadi masuk ya tugas 3 ya, tugas 3 masuk. Nah terus aku mau hapus, tugas 3 dihapus. Oke, tugas 3 dihapus. Mereka otomatis ya masuk ke bagian bawah sini. Nah terus saya mau melakukan undo lagi deh, undo lagi berarti kan ininya masuk ke bagian bawah sini seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah kalau ini kan hapus ya, ini anggaplah 3 ya, 3 kalau salah 3. Nah jadi tadi yang tugas 3 tadi hilang ya otomatis ya. Jadi ini harus tambah tugas 3. Nah jadi ini lalu kan ini kan di undo ya, berarti kan balik lagi ya tugas 3 ya, di undo balik lagi. Nah ketika teman-teman melakukan sebuah perubahan terbaru, ini kan otomatis ini kan ini kan kondisinya kan atau di bagian history kan ada tambah 1, tambah 2, tambah 3 dengan kondisi yang saat ini di bagian undo dan redo-nya itu ada hapus. Ini yang tadi yang di undo ya. Nah ketika kalau
teman-teman melakukan tambahan lagi atau yang up to date, nah contoh ya, mungkin tugas smart ya, saya tambahkan tugas smart di sini. Nah, otomatis ini kan nambah ya, sama yang tadi ya, ini kan juga nambah. Ya saya copy, ini sama ya, jadi kan cuma nambah semua. Nah, otomatis dari Ando-nya itu tidak ada teman-teman, jadi ini tuh otomatis ke clean. Jadi yang sebelumnya tadi kan terakhir tugas 3 ya, terus nambah nih tugas baru dengan kondisi tadi yang masih jadi hapus tugas 3. Nah, itu kalau saya hapus, kalau saya tambahkan lagi yang di update tadi, anggaplah tugas 4 tadi ya, otomatis di bagian Ando-nya ini atau history yang lama itu bakal terganti teman-teman. Jadi ini otomatis hilang gitu. Jadi anggapannya itu kita menggunakan suatu words ya, yang kita ketahui words atau Google Docs. Kalau kita melakukan suatu perubahan terbaru dengan posisi ada undo, itu kan otomatis kan sudah hilang ya, nggak bisa diundo lagi. Jadi memang sudah up to date. Jadi yang sekarang saat ini itu sudah terbilang sebagai up to date. Jadi tidak bisa melakukan redo. Nah, jadi kan tadi kan redo-nya kan diletakkan di sini. Jadi redo yang disimpan tadi itu tidak akan bisa dilakukan lagi. Seperti itu teman-teman untuk gambaran aplikasi Notes ini bekerja. Wah, benar juga ya Kak Medi ya. Aku juga baru kepikiran nih kalau ada proses terakhir yang harus diterapkan. Semakin menarik ya teman-teman, proses latar belakang dari aplikasi Notes ini ya, yang diajarkan oleh Kak Matthew ini. Nah teman-teman, itu kan merupakan dari keseluruhan proses yang udah saya dan Kak Jonathan jelaskan nih, gimana sih cara aplikasi Notes itu ditambahkan, gimana sih cara aplikasi Notes itu dihapus, terus gimana sih cara kerjanya latar belakang si aplikasi itu. Nah, supaya lebih jelas lagi nih teman-teman, boleh dong Kak Rian dan Kak Jeremy untuk menyampaikan kesimpulan sekaligus menutup dari video pembahasan kali ini. Oke, terima kasih banyak Kak Matthew. Jadi dari pembahasan tadi bisa kita simpulkan ya, kalau fitur seperti undo dan juga redo itu pada aplikasi Notes sebenarnya sangat penting, terutama untuk membantu pengguna memperbaiki kesalahan, dan juga semua aksi yang dilakukan akan tercatat sehingga bisa dikembalikan atau diulang kapan saja. Benar banget Varian. Dengan adanya proses penyimpanan riwayat di latar belakang, aplikasi Note yang kita gunakan jadi lebih aman dan nyaman untuk digunakan. Semoga penjelasan dari kami mudah dipahami, sehingga bermanfaat dan dapat menambah wawasan teman-teman semua. Baik, sekian dari video pembahasan kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya di channel DC Informatics Universitas Katolik Dharma Jenika. Sampai jumpa.